Yahudi itu dulu bertetangga dengan Rasulullah di Madinah. Mereka salah satu bagian elemen dari masyarakat Madinah yang multi suku dan multi agama. Ya, dibuktikan dengan apa? Perjanjian Madinah. Tapi kemudian mereka berkhianat kepada Rasulullah, dan Yahudi, 3 suku besar Yahudi yang ada di Madinah, Bani Quraiza, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu mendukung kaum musyrikin dan berkoalisi dengan mereka dalam perang Ahzab untuk menghancurkan Islam dan kaum muslim. Makanya Nabi kemudian membatalkan perjanjian itu dan mengeksekusi orang-orang Yahudi yang angkat senjata, dan kemudian mereka itu berkhianat kepada baginda Rasulullah SAW, dan mereka diusir keluar dari Jazirah Arabia. Negeri pusat dakwahnya para nabi dan rasul sejak masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Negeri para nabi dan rasul ini adalah Ardul Isra wal Mi'raj, bumi Palestina yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah yang menaungi satu area komplek yang sakral, yang sangat suci dalam Islam, kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luasnya tidak lebih luas dari area Masjidil Haram dengan perluasannya sekarang. Luasnya cuma 14,4 hektar, 144.000 meter persegi. Mungkin luasnya sama dengan komplek Masjid Nabawi kalau kita berkeliling. Kalau saudara pergi umrah, ziarah ke Madinah itu, mungkin areanya mirip seperti itu luasnya. Dari ujung ke ujung, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, yang dikelilingi oleh tembok di sekitar Masjid Nabawi itu. Tetapi kalau saudara merasakan begitu hebatnya, begitu sakralnya ketika kita memasuki Masjidil Haram, melihat Ka'bah pertama kali, dan kita meleleh air mata kita, menangis, menetes air mata kita melihat Ka'bah dan melihat Qubbat Al-Khadra, kubah hijau yang di bawahnya adalah makam Nabi kita Muhammad SAW, maka saudara juga akan merasakan aura yang sama, bahkan lebih daripada itu, ketika Anda memasuki area kompleks suci Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika ditanya oleh Maimunah, seorang pelayan di rumah tangganya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Masjid Baitul Maqdis. Jadi biasanya di kalangan para sahabat ini, nama Masjidil Aqsa itu lebih banyak menggunakan istilah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, karena itu adalah rumah suci yang menjadi tempat pusat dakwahnya para nabi dan rasul sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Pilihan-pilihan Allah. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Dari seluruh manusia ini yang pernah ada di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Allah itu memilih hanya dari 4 golongan
Yang pertama, Allah memilih Nabi Adam dan Nuh, kalau berbicara secara pribadi. Yang kedua, Allah memilih dari keluarga-keluarga yang ada di atas dunia ini, memilih dua keluarga yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah, yaitu siapa? Ala Ibrahim wa ala Imran, keluarganya Nabi Ibrahim. Yaitu siapa keluarga Nabi Ibrahim? Keturunan Nabi Ibrahim, mulai dari istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, yang mana mereka itu konsisten dan komitmen dengan agama Islam, agama yang diwahyukan kepada seluruh nabi dan rasul, komitmen dalam ketauhidannya, tidak pernah menggantikan akidah tauhid itu dengan akidah yang lain di luar Islam. Mereka itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ala Imran, keluarga Nabi Imran, keluarga Imran, yaitu keluarga yang melahirkan sosok yang mulia, yaitu Nabi Isa yang bergelar Al-Masih, ya, Nabi Isa alaihi salam. Nah, Baitul Maqdis ini memiliki tempat yang sangat istimewa, ya, di mata baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis? Maka Nabi menjawab apa? Ituhu fasallu fihi. Datanglah kamu semua ke Baitul Maqdis itu, ke Masjidil Aqsa, dan sholatlah kamu di dalamnya. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi SAW mengatakan huwa ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat pertama kali manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Adam itu, ya, dan kita semua keturunannya ini, Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari apa? Dari apa? Tanah. Tanahnya itu diambil dari Baitul Maqdis. Berarti kita semua ini keturunan Adam itu punya ikatan emosional dengan apa? Dengan Baitul Maqdis. Karena kita adalah anak cucu keturunan siapa? Adam, bukan anak cucunya monyet. Bukan anak cucu kera, kata siapa? Ya, teori Darwin. Kita ini anak cucu Adam, manusia yang sempurna. Adam itu diciptakan dari tanah. Tanahnya diambil oleh Allah dari Baitul Maqdis. Yang kedua kata Nabi adalah Ardul Mahsyar. Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa yang 14,4 hektar itu adalah lokasi tempat nanti kita akan dikumpulkan di hari kiamat. Lokasi tempat pengadilan Allah. Kita akan menerima catatan amal kita, penilaian dari Allah, dihisab oleh Allah. Satu-satu di hadapan pengadilan Allah kita akan diberikan kitab. Apakah catatan kita itu diberikan dari kitab yang dari arah sebelah kanan atau sebelah kiri? Di mana itu akan terjadi? Itulah yang akan terjadi pada mahsyar. Mahsyar itu tempat pengadilan ilahi yang lokasinya sekarang ini adalah di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi saudara harus paham dulu, tahu ini ilmu tentang Baitul Maqdis. Jangan kita teriak-teriak Palestina, Palestina, free, 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 tapi nggak tahu apa itu Baitul Maqdis. Ya, para pejuang yang sekarang berjuang untuk memerdekakan Palestina, itu tidak ada tujuan yang lebih utama bagi mereka selain untuk memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau membebaskan negerinya itu nomor 2, membebaskan tanah leluhurnya itu nomor sekian. Tapi nomor 1 tujuan utama mereka berjuang mati-matian, bersimbah darah, kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan sanak famili saudara, kehilangan orang tua anak. Ya, mereka persembahkan untuk menebus bebasnya dan merdekanya Masjidil Aqsa ini. Jadi kalau saudara mendukung kemerdekaan Palestina, itu bukan semata-mata panggilan kemanusiaan, bukan semata-mata panggilan konstitusi kita bahwa
Kemerdekaan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu nomor sekian. Tapi pembelaan kita kepada kemerdekaan Palestina adalah yang pertama merupakan panggilan akidah, panggilan tauhid, loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah Ta'ala menyatakan ya, tentang bumi Isra dan Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini tidak bisa dipisahkan Pak satu sama lain. Tidak bisa kita bertanya lebih prioritas mana Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Atau ada lagi yang mengatakan kalau Anda posisinya sebagai Raja Arab Saudi maksudnya, mana yang Anda prioritaskan? Menjaga Haramain, kota suci Makkah Madinah, atau Masjidil Aqsa? Saya katakan dua-duanya penting. Tidak boleh kita memisahkan antara dua masjid ini. Kedudukannya sama. Sama-sama tanah suci umat Islam, sama-sama wakaf milik umat Islam, sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Masjidil Haram awal dibangun di atas muka bumi ini, maka masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang jarak pembangunannya dua masjid ini terpisah hanya terpaut 40 tahun. Nabi Ibrahim membangun pondasi Ka'bah lebih dulu. Beliau datang bersama putranya, bersama istrinya Hajar ke lembah yang tandus itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Baru setelah itu beliau kembali ke Baitul Maqdis, kemudian mendapatkan kabar gembira akan lahir lagi anak putra beliau dari Siti Sarah. Maka kemudian beliau membangun Masjidil Aqsa. Tidak boleh kita pisahkan. Kenapa? Kita harus memisahkan dua-duanya? Nggak boleh. Dua-duanya sama penting dalam akidah Islam. Dua-duanya adalah pernah menjadi kiblatnya kaum muslimin. Kalau kiblat kita sekarang, sholat kita, doa kita, baca Quran kita disunnahkan menghadapnya kemana? Ke Masjidil Haram, menghadap kiblat. Maka tidak akan ada kiblat Masjidil Haram itu kalau umat Islam sebelumnya tidak sholat, kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi SAW pertama kali menerima perintah sholat itu dari mana? Dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu kemana? Dan dari mana kemana dan kemana-kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lalu kemudian ke Sidratil Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, sholatnya Nabi setelah itu kemana kiblatnya? Yaitu ke Masjidil Aqsa. Selama beliau ada di Makkah, sholatnya ke Masjidil Aqsa. Hijrah ke Madinah, 16 bulan beliau masih sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Jadi ini bukan hanya panggilan kemanusiaan, bahwa bukan hanya panggilan konstitusi, kita harus membela Palestina, harus merdeka dia. Ya, kita sekarang bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya Merdeka, Merdeka, ya kan? Tanahku, negeriku yang kucinta. Itu kita sampai sekarang kita lantunkan sejak kita merdeka. Tapi bangsa yang dulu pertama kali mengakui kemerdekaan kita, yaitu bangsa Palestina, belum merdeka. Betul, itu panggilan konstitusi, tetapi panggilan bagi seorang muslim yang pertama adalah dia adalah panggilan akidah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya, setiap malam Nabi itu sebelum tidur, kata Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri Rasulullah. Setiap malam, ya, Nabi itu sebelum tidur nggak lepas baca 2 surat. Ya. Apa surat yang dibaca? Surat Az-Zumar dan surah Al-Isra. Itu rutin dibaca oleh Nabi SAW. Ya, sebagaimana rutinnya beliau membaca surat Al-Kahfi di hari atau malam Jumat.
sebagaimana rutinnya beliau membaca surah Al-Munafiqun dan surat Al-Jum'at ketika sholat Jumat. Rutin beliau baca itu. Ya. Maka umat Nabi SAW, kita semua ini, ya, minimal kita harus apa? Mengikuti Rasulullah. Pedulinya Rasulullah kepada Masjidil Aqsa, kepada bumi Isra dan Mi'raj itu jadi kenangan yang luar biasa. Ya. Beliau itu ketika di Madinah selesai menghadapi urusan-urusan internal dengan kaum musyrikin, ya, setelah mengalahkan Yahudi, ya, Yahudi itu dulu bertetangga dengan Rasulullah di Madinah. Mereka salah satu bagian elemen dari masyarakat Madinah yang multi suku dan multi agama. Ya, dibuktikan dengan apa? Perjanjian Madinah. Tapi kemudian mereka berkhianat kepada Rasulullah, dan Yahudi, 3 suku besar Yahudi yang ada di Madinah, Bani Quraiza, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu mendukung kaum musyrikin dan berkoalisi dengan mereka dalam perang Ahzab untuk menghancurkan Islam dan kaum muslim. Makanya Nabi kemudian, ya, membatalkan perjanjian itu dan mengeksekusi orang-orang Yahudi yang angkat senjata, dan kemudian mereka itu berkhianat kepada baginda Rasulullah SAW, dan mereka diusir keluar dari Jazirah Arabia. Bukan hanya diusir dari Madinah, diusir keluar dari Jazirah Arabia, dari Hijaz. Ya, maka turunlah surat Al-Hasyr dalam Al-Quran itu, juz yang keberapa? Juz 28. Ya, surat Al-Mujadilah ada surat Al-Hasyr. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi setelah ada perjanjian Hudaybiyah, ya, beliau lalu kemudian 3 tahun setelah itu melakukan apa? Fathu Makkah, ya kan? Itu beliau gunakan waktu-waktu itu sebelum beliau wafat untuk apa? Prioritas Nabi adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ya. Yahudi sudah diusir oleh Nabi dari Madinah. Makkah akan segera ditaklukkan dalam Futuh Makkah. Maka 2 front yang melawan Nabi SAW, apakah front kaum musyrikin di Makkah, front kaum Yahudi yang memusuhi Islam itu di Madinah, ini sudah berhasil diatasi. Maka Rasulullah mengarahkan perhatian kaum muslimin untuk apa? Untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ada 3 perang yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika di Madinah itu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tujuannya itu, walaupun memang belum sampai ke Masjidil Aqsa, belum sampai ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Romawi yang berkuasa dan menguasai bumi Palestina pada saat Rasulullah itu masih hidup. Ya, itu apa? Perang pertama, perang Tabuk. Yang kedua adalah perang Mu'tah. Perang Tabuk, ya, ini perang yang sangat sulit karena dilakukan perintah Allah turun untuk berjihad di perang Tabuk itu pada musim panas. Puncaknya musim panas, belum panen, sedang krisis rakyat itu, sehingga untuk memobilisasi, ya, perang itu kan nggak gampang, Pak. Perang itu kan perlu mobilisasi sumber daya yang sangat besar, maka tidak mudah. Tetapi Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, surat At-Taubah 38, ya, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu kalau disuruh untuk berjihad, istaqaltum ilal ard, kamu berat, ya, berat condongnya kemana? Kepada dunia, malas-malesan, ya, diminta untuk berjihad nggak mau, ya, diminta untuk berinfak fisabilillah nggak mau, ya. Kita ini jihad saja enggak secara fisik, ya, bantu saudara kita yang dizalimi di Palestina juga enggak, malah ada yang julid lagi. Tahu julid? Julid itu judes, ya, kata anak muda zaman sekarang, ya. Julid kepada siapa? Kepada orang Palestina, kepada dan memihak penjajah. Itu banyak tuh, ya.
Yahudi pesek di Indonesia ini, ya. Nggak tahu kalau di Sumatera Barat ada apa enggak itu. Kalau ada di Pites saja itu. Ya. Ini Zionis pesek yang tampil di sosial media, ya, membela Israel, katanya itu adalah haknya mereka Yahudi. Mana ada Yahudi punya hak di situ? Yahudi itu dihukum Allah, dikeluarkan oleh Allah dari bumi Palestina itu karena apa? Nggak mau mengikuti perintah Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka tidak pernah berkuasa lebih dari 80 tahun kalaupun berkuasa di Baitul Maqdis. Dan itu hanya terjadi kurang lebih 2 periode kepemimpinan di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu mereka apa? Mereka mengingkari agama Allah, kufur dari agama Allah, kufur dari tauhid, kufur dari Islam, keluar dari Islam. Maka mereka disebut apa? Alladzina kafaru min ahlil kitab. Kan ada ayatnya itu ya, surat Al-Bayyinah. Ya, itulah Yahudi. Nah, kalau Bani Israel itu masih umum sifatnya. Tapi kalau Allah sudah menyebut Yahudi dalam Al-Quran, maka itu adalah orang-orang kafir dari ahlul kitab. Inilah mereka sekarang representasi yang kafir itu adalah Zionis Israel itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah Nabi SAW mengajak kita untuk berjihad fisabilillah, Tabuk. Ya, itu saudara bisa baca sejarahnya, luar biasa dalam Al-Quran, sirah Nabi SAW. Kemudian perang Mu'tah, 3 sahabat panglima gugur satu persatu. Ada Ja'far bin Abu Talib, ada siapa lagi, Zaid bin Harithah, ya, wafat. Kemudian ada satu sahabat lagi, ya, luar biasa pengorbanan mereka ini untuk apa? Membebaskan Masjidil Aqsa. Bahkan sampai Nabi mau wafat, ketika beliau sakit itu masih mengutus pasukan Muslim yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ini cucu angkatnya Rasulullah. Jadi anak angkat Nabi itu kan Zaid bin Harithah, meninggal di perang Mu'tah, ya, ketika melawan Romawi, ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kemudian beliau utus lagi putranya Usamah, yaitu yang namanya Usamah bin Zaid, ke negeri Syam untuk melawan pasukan tentara Romawi. Rasulullah wafat, maka pasukan itu kembali ke Madinah. Baru setelah itu di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian diteruskan pasukan itu dikirim kembali untuk membebaskan negeri Syam. Dan baru di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Baitul Maqdis ini kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin, oleh Panglima Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Apa yang dirahmati Allah? Maka itu kalau ada yang mengatakan, ya, Raja Arab Saudi wajar mendahulukan prioritas Masjidil Haram, maka ini perlu dipertanyakan. Bahwasanya Haramain dengan Al-Aqsa itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Haramain ini sekarang tidak ada ancaman. Siapa yang mengancam kiblat umat Islam Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah? Nggak ada. Kalaupun ada yang mengancam keamanan Makkah dan Madinah, ya, kerajaan Arab Saudi sekarang sudah punya sistem pertahanan udara, ya, punya rudal Patriot dari Amerika. Jadi setiap ada rudal mau menyasar negeri itu, ya, bisa dipatahkan oleh sistem pertahanan udara militer Arab Saudi. Jadi tidak ada yang mengancam keamanan di Saudi, mengancam keamanan Makkah dan Madinah. Yang terancam sekarang yang jelas-jelas nyata fakta adalah Baitul Maqdis dijajah oleh Israel. Mereka injak-injak pelataran Masjidil Aqsa, ya, yang itu haram dimasuki oleh orang-orang kafir. Ya, mereka sudah membuat undang-undang membagi waktu dan tempat buat Yahudi beribadah di lokasi Masjidil Aqsa. Itu kan nggak benar, itu harus ditentang. Dan mereka menjadikan Al-Quds itu sebagai ibu kota Israel. Ya, ini nggak boleh. Ya. Dalam Islam itu nggak seperti itu. Nah, itulah makanya kenapa umat Islam membela harga diri, ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini, karena mereka lah yang memperjuangkan aspirasi kita umat Islam di seluruh dunia untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau mau dibanding-bandingkan, ya, mulia mana
Ka'bah dengan kehormatan darah seorang muslim? Bukan saya yang menjawab, tapi Nabi SAW yang langsung menjawabnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau melihat memandang Ka'bah, mengatakan begini, ma'atyabaki wa ma'atyabarihaki ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki. Wahai Ka'bah, betapa indah dan betapa wanginya, harumnya engkau ini. Betapa agung dan mulianya kehormatanmu ini, wahai Ka'bah. Tetapi Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, meskipun demikian, meskipun engkau agung, meskipun engkau hebat, meskipun engkau dimuliakan oleh Allah, demi nyawa Muhammad yang ada di tangan Allah, la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki. Sungguh demi Allah, kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah, ya, kehormatannya daripada engkau. Ya, Ka'bah kan cuma batu, Pak. Ya. Nabi menandaskan kepada kita, menegaskan kepada kita, kehormatan seorang mukmin lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Dalam hal apa? Damihi, darahnya. Kalau darah orang mukmin ditumpahkan oleh musuh, maka kita wajib membela orang mukmin itu lebih dahulu daripada Ka'bah. Wa malihi, kehormatan harta seorang mukmin kalau dirampas, ya, oleh orang lain, maka kita wajib membelanya, wajib menghukum si perampas harta umat Islam itu daripada orang yang merampas Ka'bah misalnya. Ya. Wa irdihi, dan kehormatan harga diri orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang Ka'bah. Ya. Nah, sekarang harga diri umat Islam di Palestina itu diinjak-injak, dijajah 75 tahun, enggak sedikit itu, Pak. 75 tahun. Ya. Kita merdeka tahun 45, mereka dijajah mulai tahun 48, dan sebelumnya itu sudah ada konflik-konflik di Palestina. Perampasan aset properti orang Palestina itu oleh Yahudi Zionis itu dimulai sejak tahun berapa? Tahun 26. Mereka masuk pelan-pelan, ya. Mereka terima janji janji dari Menteri Luar Negeri Inggris namanya Balfour, Arthur Balfour, memberikan janji kepada keluarga Rothschild. Rothschild ini seorang bankir Yahudi, ya, paling kaya di Eropa, di Inggris waktu itu. Ya, dia yang membiayai perang dunia I. Imbalannya apa? Kata Arthur Balfour, saya akan, ya, memberikan tanah Palestina ini untuk menjadi rumah, menjadi negara bagi Yahudi dari seluruh dunia. Apakah lalu kemudian ini, ya, membuat kita merasa kecil hati? Lalu kemudian kita tidak melawan? Justru disinilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ide Zionis internasional membuat rumah nasional bagi orang-orang Yahudi seluruh dunia Palestina? Ini membuktikan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 104. Silakan dibuka. Al-Isra 104. Apa firman Allah? Ini di halaman terakhir, ya, di halaman terakhir sebelum di lembar terakhir sebelum halaman yang terakhir. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami firmankan kepada Bani Israel, kata Allah, tinggallah kamu di negeri ini. Kan Yahudi sudah tinggal di mana-mana negara, mereka berdiaspora, ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, ada yang ada di Yaman, ada di Irak, ya, ada yang di Amerika, ya. Itu juru bicara Israel, tentara Israel yang bahasa Arab itu ada, ya, dia keturunan Irak. Itu letkol namanya Avichai Adrae, itu dia fasihnya lebih fasih lagi, dia bahasa Arab daripada ustadz-ustadz yang ada di Sumatera Barat ini, ya. Baca ayat dan hadisnya fasih juga itu, ya. Kalau datang ke Padang itu pakai jubah, pakai sorban, itu bisa cium tangan kalian,
ya, kepada Syekh Zionis itu ya. Nah, jadi jangan kita melihat hanya dia bisa bahasa Arab, mengutip ayat Quran, tapi ngaco itu semua ya. Nah, ini semua kata Allah itu mereka akan dikumpulkan di negeri Palestina ya. Inilah, jadi selain itu adalah takdir dari Allah, ini adalah kesempatan bagi umat Islam untuk apa? Mewujudkan nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelak nanti di akhir zaman la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat ya, kecuali pada saat setelah umat Islam ini memerangi Yahudi. Kenapa? Karena mereka merampas Masjidil Aqsa, merampas buminya, tanahnya umat Islam ya. La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al yahud ya. Sampai dunia ini apa? Diam ya. Kita teriak, kita protes Israel ya, pemimpin-pemimpin negara-negara dunia itu diam, bahkan mendukung Israel, bahkan memberikan apa? Legitimasi serangan, bahwa itu adalah pembelaan diri, itulah balasan, itu adalah Israel mendapatkan serangan terorisme dari Palestina ya. Mereka membenarkan itu semua, diberikan senjata, diberikan uang, dikirim tentara, dikirim senjata macam-macam untuk membela Israel itu. Nah, itulah yang kemudian membuat dunia ini diam, bungkam, sampai nanti ketika manusia ini mendiamkan dan membiarkan kejahatan Israel ya, nanti yang akan bicara itu pohon ya. Semua pohon, batu akan bicara. Wahai orang Islam, ini di belakang saya ada Yahudi lagi ngumpet ya. Jadi yang ngomong, kalau manusia udah nggak bisa ngomong lagi, mendiamkan ya, Yahudi itu berbuat semena-mena, berbuat zalim kepada umat Islam, nggak ada yang berani mengingatkan, nggak ada yang berani jewer, nggak ada yang berani menghukum. Yang ngomong nanti itu batu dan tumbuh-tumbuhan. Ini di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Itu hadis Nabi SAW. Kecuali pohon gharqad, kecuali ada satu pohon yang dia melindungi Yahudi ini, dan makanya sekarang ya Zionis itu di bumi Palestina dia tanami itu pohon-pohon gharqad itu. Untuk apa? Mereka tahu kok hadis Nabi SAW. Mereka tahu nanti bagaimana akhir zaman ini ya. Maka persoalan yang ada di bumi Palestina, Isra dan Mi'raj ya, nggak bisa diselesaikan dengan dialog. Kalau dialog lintas agama itu urusan masalah toleransi. Kita untuk mendukung, menguatkan toleransi di antara umat beragama secara sosial ya bisa diselesaikan dengan dialog. Tapi kalau ini masalah perampasan, penjajahan, pembunuhan ya, kejahatan perang, itu bukan dialog ya. Nggak mempan dialog sama kepala batu seperti Israel itu ya. Yang dia tahu cuma tahu bahasa apa? Bahasa kekerasan. Yang dia tahu cuma apa? Bahasa senjata. Maka perlawanan yang paling efektif untuk mereka yang berbuat zalim dan jahat itu adalah dengan bahasa yang sama yang mereka pahami. Maka itu tugas kita umat Islam adalah mendukung, memberikan support, memberikan doa. Apa dukungan yang bisa kita lakukan? 5. 1, doa yang terbaik ya. Daripada saudara mendoakan tetangga yang jelek-jelek, temannya didoakan jelek-jelek ya, jangan. Doakan yang baik, gunakan senjata orang beriman itu untuk saudara kita di Palestina. Yang kedua, siapkan ilmu. Ilmu harus punya ilmu tentang Baitul Maqdis, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang iman. Bagaimana hebatnya iman rakyat Palestina itu ya, digempur habis-habisan, ribuan yang mati, tapi mereka tidak pernah surut, tidak pernah gentar menghadapi penjajah Zionis itu. Yang ketiga adalah harta, disiapkan jihad harta. Jangan cuma kita teriak free Palestine, tapi ya, sakunya ini tidak keluar-keluar ya, pitinya tidak keluar-keluar untuk bantu saudara-saudara kita ya. Yang ketiga, yang keempat apa? Kita dukung mereka dengan apa? Media ya, bikin mereka terpojok dengan apa? Dengan kabar-kabar yang kita sampaikan, fakta-fakta untuk mendukung perjuangan mereka,
bahwa mereka adalah kriminal, mereka adalah penjahat perang, mereka adalah barbar, mereka adalah teroris, harus kita sebarkan ke seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah boykot. Boykot produk-produk yang terkait dengan Israel dan negara-negara yang mendukung Israel. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.